Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam suara pengharapan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Mazmur 51 merupakan mazmur yang sangat terkenal, yaitu ketika Daud dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan dosa yang begitu besar yang sudah diperbuat di dalam kehidupannya kepada Allah. Sebab itu di dalam bagian firman Tuhan ini Daud mengatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kemajuan teknologi pada hari ini, kita mendapati bahwa ada banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi mengalami akan apa yang dikatakan oleh Daud ini, yaitu jiwa yang hancur. Karena yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini adalah kita terus mengeraskan hati, kita terus merasa lebih hebat daripada Allah yang menciptakan kita. Kita merasa bahwa kita ini lebih penting daripada orang lain atau daripada Allah yang menciptakan kita. Saudara, sebab itu jiwa yang hancur itu seringkali tidak bisa kita temukan lagi di dalam kehidupan kita hari ini. Kemajuan teknologi membuat kita menjadi semakin bergerak cepat, semakin luar biasa menghadapi segala tantangan zaman ini. Dan kita kehilangan satu momentum yang sangat penting, yaitu jiwa yang hancur. Yang kedua, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang patah dan remuk. Hati yang patah dan remuk. Saudara, ini merupakan sesuatu hal yang penting, karena berbicara mengenai hati itu adalah pusat di dalam kehidupan kita. Hati itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam emosi kita, dan apa yang akan kita kerjakan di dalam kehendak kita. Jadi ketika kita berbicara mengenai hati, itu berarti seluruh keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan datang kepada Dia. Sebab itu saudara, hati yang patah, hati yang remuk, itu merupakan sesuatu juga hal yang penting perlu kita perhatikan di dalam hidup kita hari ini. Dan sayang sekali, di tengah-tengah zaman pada hari ini, ibadah yang serba online dan juga ibadah yang sudah tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya hati yang patah dan remuk ini juga menjadi hilang. Saudara, mari kita kembali mengoreksi diri kita. Hari ini, apakah kita sudah memberikan korban sembelihan kepada Allah? Yaitu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kalau kita datang kepada Allah dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, maka firman Tuhan berkata, tidak kau pandang hina, ya Allah. Saudara, dengan kata lain, ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika kita datang kepada Tuhan dengan keberadaan kita, seluruh keberadaan kita, maka Tuhan itu tidak pernah memandang hina kita. Dia selalu membuka tangannya untuk saudara dan saya. Sama seperti ketika seorang bapak menanti-nantikan kepulangan anak yang hilang itu. Dan ketika dia melihat anak yang hilang itu pulang kembali, maka sang bapak itu membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima anak itu kembali ke rumahnya. Datanglah kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Datanglah kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan
yang kita sedang hadapi hari ini. Datanglah kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk dan patah, sebab Tuhan tidak pernah memandang hina ketika kita datang dengan kondisi yang demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Sampai berjumpa kembali di dalam suara pengharapan yang akan datang.